harus bedakan ini. Tahu paham bahwa Munarman itu hanya punya prinsip keyakinan, tapi tidak memaksakan. Jadi dia malah berpikir kalau toh misalnya itu bisa di Indonesia dia berlaku, itu harus diperjuangkan oleh negara. Berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 45 nggak bertentangan. Nggak bertentangan. Artinya dia mengakui NKRI, dia mengakui Pancasila. Tetap mengakui Pancasila. Karena di mata dia kan syariah itu ya ketuhanan yang Maha Esa, boleh dong menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya dari UI Watch akan berbincang-bincang dengan salah seorang senior advokat, yaitu Bapak Herman Umar Sarjana Hukum. Pada siang hari ini Bang ya, 14 Maret 2022, sejak mulai pagi tadi ada agenda sidang Saudara Munarman Sarjana Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu agendanya adalah pembacaan tuntutan. Nah, oleh karenanya kita ingin mengetahui lebih banyak lagi dengan Bang Herman, kira-kira apa tadi agenda sidang seperti apa gitu, dan tuntutan JPU atau jaksa penuntut umum seperti apa Bang tadi Bang? Baik, sidang pembukaan tadi sekitar lebih kurang setengah jam 9:30. Iya. Mulai dibuka oleh majelis hakim, kemudian mempersilakan kepada penuntut umum apakah sudah siap dengan tuntutan jaksa, tuntutannya. Karena dia sudah siap, dipersilakan membacakan tuntutan. Tuntutan ini dibacakan lebih kurang menjelang sampai jam 12 mau salat zuhur. Zuhur ya. Yang mana pada kesimpulan dari pihak penuntut umum bahwa yang terbukti dakwaannya adalah dakwaan yang kedua, yaitu percobaan atau pemufakatan jahat terhadap kegiatan perbuatan terorisme. Jadi dalam hal ini tuntutannya ada dua Bang ya? Tuntutan JPU. Enggak, dakwaannya ada 3. Dakwaannya 3. Satu kan pelaku itu sendiri yang kedua percobaan permukaan jahat, yang ketiga kan tidak melapor yang mengetahui tidak melapor itu mengetahui kan? Tapi tidak melapor. Dia yang dianggap oleh pihak penuntut umum yang terbukti adalah dakwaan yang kedua itu. Ketuaan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindakan terorisme. Nah, fakta-fakta yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah bahwa Saudara Munarman memberikan beberapa kali ceramah di forum di mana pada saat itu ada pembicaraan atau diskusi tentang masalah ISIS. Dan Munarman pada waktu itu sebagai narasumber saat itu. Munarman diundang sebagai narasumber. Satu di Makassar, itu sekitar bulan 2015 kan, awal Januari. Kalau di Medan itu juga mungkin 2015 gitu kan. Nah, kemudian ada juga di IAIN Jakarta itu 2014 kan. Iya betul. Kalau di IAIN Jakarta itu hanya sebagai Munarman pulang kebetulan pada satu Lebaran bulan puasa, dia rumahnya di Ciputat, ada acara, mampir. Hanya jadi nggak ada yang kenal lah dengan panitia. Tapi kalau yang di Makassar, beliau diundang sebagai penceramah, pembicara, diskusi tentang masalah khilafah, di mana pada saat itu lagi rame masalah ISIS gitu ya. Tetapi yang fakta Munarman menyampaikan itu juga saksi-saksi, Munarman tidak pernah. Dia hanya pembicara menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang khilafah. Nah itu keyakinan dia bahwa memang secara sebagai seorang Islam dia meyakini bahwa khilafah itu pada akhir zaman ya itu yang akan merupakan karena banyak dari segi agama, dari segi hadis
ada yang menunjukkan itu, dia percaya itu. Jadi biasakan pada Al-Quran dan hadis sebagai orang muslim gitu ya, sebagai orang muslim. Tetapi perbedaannya dengan ISIS, dengan mungkin yang kelompok-kelompok yang radikal lainnya berbeda. Harus dibedakan ini. Tahu, paham bahwa Munarman itu hanya punya prinsip keyakinan, tapi tidak memaksakan. Jadi dia malah berpikir kalau toh misalnya itu bisa di Indonesia dia berlaku, itu harus diperjuangkan oleh negara. Berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 45 nggak bertentangan. Nggak bertentangan. Artinya dia mengakui NKRI, dia mengakui Pancasila. Tetap mengakui Pancasila. Karena di mata dia kan syariah itu ketuhanan yang Maha Esa, boleh dong menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Prinsipnya itu. Contohnya, Munarman selama ini dalam persidangan mencontohkan ada syariat Islam yang diberlakukan kayak di Aceh. Kan ada yang berbeda. Masalah hukum perbankan syariah, asuransi syariah, itu kan menunjukkan apa? Itu kan diakui juga oleh negara kita kan. Tetapi yang tidak, jadi artinya perjuangannya tetap konstitusional. Kalau tidak misalnya belum berlaku hukum Islam secara kafah, itu dia tidak memaksakan gitu. Nah, kemudian dalam persidangan ini fakta-fakta yang kenapa Munarman dihukum adalah seolah-olah Munarman ini setelah dia berbicara di forum itu, seolah-olah yang pendengar-pendengar ini kan ada beberapa orang yang nggak kenal Munarman melakukan kegiatan terorisme, mungkin peledakan atau apa tindakan, padahal tidak ada hubungan. Munarman tidak pernah secara pribadi berhubungan sama mereka, tidak pernah kenal, tidak lanjut, tidak pernah membiayai juga melakukan suatu kejahatan, pembuatan bom misalnya atau meledakan di suatu tempat. Tidak ada. Justru ada kegiatan-kegiatan gereja di Cinere yang pernah diganggu. Saya pernah dengar itu. Diganggu, malah dia turun, nggak boleh seperti itu. Malah jadi, nah kita lihat juga banyak kelompok-kelompok teman-temannya yang menyatakan mengetahui bahwa dia tidak mungkin berjiwa teroris. Dia hanya aktivis. Ya kan? Iya. Kalau saya pernah tahu bang, pernah dengar itu beliau dari muda yang pada waktu aktif di LBH begitu. Banyak sekali perjuangan membela kaum lemah. Nah, kalau dia itu, dia banyak di dalam fakta persidangan bahwa dia tim ahli di Kejaksaan Agung. Iya, tim ahli. Dia tim ahli di Kumham. Nah, dia banyak kalau ada sesuatu yang misalnya dia perlu perjuangkan, dia nggak pakai kekerasan. Contohnya miras. Kan banyak tuh ada FPI ada yang melanggar itu boleh ada oknum. Tapi dia sendiri malah dibuat judicial review bahwa itu supaya peraturannya bertentangan dengan agama. Jadi artinya beliau sendiri tidak pernah menganjurkan bahwa orang-orang atau toko-toko yang menjual minuman keras dihancurkan, diserang, itu nggak ada bang? Nggak ada. Malah kalau dilihat fakta, ada saksi-saksi yang terlibat teroris yang diadili, dihukum teroris, menyatakan kami dengan Pak Munarman berbeda khilafahnya, keyakinannya. Kalau mereka yang mungkin bisa berlaku dengan kekerasan. Kalau Munarman tidak, dia masih NKRI. Oh, itu terungkap di pengadilan bang? Ada fakta-fakta saksi yang menyatakan Munarman sebenarnya itu berbeda dengan kita. Juga saya dengar ada salah seorang saksi gitu ya, yang dari katakanlah lebih dekat pada kelompok Perjim, Pak Ebenezer gitu ya. Itu seperti apa? Ebenezer itu yang menyatakan mengetahui Munarman aktivis, Munarman perjuangannya juga nggak terlepas dari mata dia NKRI. Memang dia pengkritik keras sikapnya, tapi bukan dilihat bukan sebagai seorang terorisme. Saya menghargai keyakinan Munarman, dia sesuai dengan agamanya. Tapi kan dia tidak memaksakan. Dan Ebenezer tidak pernah melihat kan selama ini apakah melakukan suatu kekerasan, pemaksaan kepada kelompok tertentu, atau mungkin non muslim bang? Berbeda kan? Malah contohnya tadi kan ada satu gereja yang diganggu, dia malah membantu di lapangan supaya jangan diganggu. Bagaimanapun tuh hak warga negara yang berbeda agama, ini jangan diganggu. Tetap harus dihargai, hormati. Gitu. Iya bang. Lalu selanjutnya bagaimana bang? Selanjutnya tuntutannya kan 8 tim tahun. kuasanya bagaimana? 8 tahun ya, 8 tahun penjara. Munarman sendiri merasa kalau saya selama ini cara penanganan perkara saya ini kan kayak teroris
besar. Penangkapan ini nggak boleh nunggu apa-apa. Penahanannya pun saya baca sudah lebih dari 3 bulan nih Bang. Jadi kok nggak serius nih jaksa? Kok saya kira hukuman mati saya. Sampai bercanda gitu ya. Sampai bercanda. Tapi ya udahlah, kalau kita melihat penasihat hukum, ya kita melihat sebenarnya tidak ada fakta yang menggaris langsung. Secara langsung. Dia ada tindakan terlibat perbuatan yang mengarah kepada terorisme. Baik pasal dakwaan pertama, kedua maupun yang ketiga. Tidak ada. Kita melihat ini agak dipaksakan. Sebenarnya mungkin perilaku saudara Munarman ini adalah orang yang keras, kritis dan bersikap terhadap hal-hal perkembangan di tanah air. Contoh, misalnya dia sangat keras mengkritisi masalah KM50, tinggalnya KM50. Itu yang mungkin mengungkap ada sebenarnya, Bang. Mungkin artinya fakta itu yang mendorong ada kegiatan dia pada saat yang lama itu dikait-kaitkan, padahal dia tidak sampai sejak dia hanya berbicara sebagai penceramah, beda. Nah, dan tidak ada hubungan selanjutnya dengan misalnya pelaku-pelaku itu. Misalnya dia masih bertemu, dia masih diskusi, kan bisa aja kan seolah-olah Munarman yang tidak, dia hanya formil pada saat ada tindakan kelanjutan. Nggak ada, dan tidak ada mempengaruhi atau membiayai atau apa, tidak. Dan kita lihat atau Munarman sebagai seorang praktisi hukum dan ya tentu tidak logikanya nggak nyambung lah dia melakukan terorisme gitu. Agenda minggu depan Bang? Minggu depan insya Allah kita pledoi. Insya Allah teman-teman tim adik-adik itu udah mulai mempersiapkan. Ya mudah-mudahan finishing dalam Senin itu kita udah siap pembelaan. Dan harapan kita supaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini supaya kuat mentalnya, kuat sebagai profesional hakim yang bertindak sebagai hakim wakil Tuhan di bumi. Jangan terpengaruh takut tekanan apapun. Kalau faktanya tidak benar, silahkan putus sesuai dengan hati nurani. Disitulah poinnya, Bang. Baik, sahabat, demikianlah apa yang sudah diungkapkan oleh salah seorang tim kuasa Haji Munarman, yaitu Bapak Herman Umar. Semoga tentu sudah diungkapkan beliau, para hakim atau majelis hakim dalam ini bisa memutuskan sesuai dengan hati nuraninya dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, bahwa seorang Munarman patut diduga sekali tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan terorisme. Demikian, kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.